Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yuzhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma kana lin nabiy wal ladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Wa qala Rasulullah SAW fi ahadithi kama akhbarahu Sa'id ibn al-Musayyab an Abi qala lamma hadarat Abu Talib bin al-wafah ja'ahu Rasulullah SAW fawajada indahu Aba Jahal ila akhir. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ma'ahu minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah maghrib yang insyaallah diridhai Allah subhanahu wa ta'ala, begitu pula para pendengar radio Al-Markas Al-Islami dimanapun berada. Kembali kita melanjutkan kajian hadis kita yang dikaji dari kitab Sahih Muslim yang disyarah dan dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi. Malam ini kita akan membahas topik yang oleh An-Nawawi diberi judul Babud Dalil ala Sihhati Islam man hadarahul maut. Yaitu dalil yang menunjukkan tentang Sihhati Islam man hadarahul maut, yaitu masih dibenarkannya keislaman seseorang man hadarahul maut ketika dihadiri ataupun didekati oleh kematian. Ada beberapa riwayat hadis yang terkait dengan persoalan ini. Paling tidak ada 5 riwayat hadis, sekalipun tentu tidak semua kita akan bahas pada malam hari ini. Riwayat pertama adalah riwayat yang disampaikan oleh Sa'id ibn al-Musayyab. Hadis ini diterima dari bapaknya, tentu Ibnu Musayyab, Al-Musayyab namanya. Beliau meriwayatkan lama hadarat Abu Talib al-wafah, ketika kematian mendekati Abu Talib. Abu Talib ini kita kenal sebagai paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang begitu sangat care, perhatiannya luar biasa kepada Rasulullah. Bahkan Abu Talib ini kita kenal dalam sejarah menjadi perisai utama dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau Abu Talib ini sejak kecil memelihara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekalipun Nabi memiliki beberapa paman yang lain selain dari Abu Talib. Tetapi ada satu hal sebenarnya yang tentu mengganjal di hati Rasulullah SAW, dan sehingga ini sering menjadi diskusi para ulama kita, para ilmuwan kita. Bagaimana posisinya Abu Talib nanti itu di akhirat?
Apakah dia menjadi penghuni neraka atau penghuni surga? Apa sebabnya? Karena mungkin melihat posisi Abi Thalib itu dari berbagai aspek. Yang pertama, sekalipun mungkin tidak pernah ada yang mendengar Abu Thalib itu menyampaikan syahadah sampai beliau kemudian meninggal di hadapan Rasulullah SAW, tetapi beliau ini menjadi orang yang paling dekat dengan Rasulullah, memelihara Nabi sejak kecil. Bahkan beliau menjadi perisai Rasulullah SAW, sehingga semasa hidup beliau hampir tidak ada yang berani mendekati dan menyakiti Rasulullah SAW secara fisik, karena Abu Thalib itu menjadi perisai Nabi. Tentu berbeda dengan saudara-saudaranya yang lain. Salah satu di antara yang paling terkenal, saudaranya itu sangat jauh dari Islam dan bencinya luar biasa kepada Nabi, dan itu direkam dalam Al-Quran, itu adalah Abu Lahab. Itu bersaudara, tapi satu yang sangat cinta kepada Rasulullah, satu yang sangat benci kepada Nabi. Tetapi kedua bersaudara ini ada kesamaannya dalam sejarah. Kesamaannya adalah sama-sama tidak pernah bersyahadat. Tapi kemudian Abu Thalib itu, kalau dalam sejarah Islam sepertinya orang sangat menyayangkan, umat Islam itu menyayangkan umpamanya kita semua, kalau Abu Thalib ini menjadi salah satu penghuni neraka yang kekal di dalamnya. Ya, berbeda tentu dengan Abu Lahab. Ya, bahkan disebutkan dalam Al-Quran. Inilah yang diceritakan, yang dikisahkan oleh Sa'id bin Al-Musayyab, oleh Al-Musayyab, bagaimana proses kematian dari Abu Thalib ini. Beliau mengatakan menjelang beliau meninggal, jahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah SAW mendatangi pamannya Abu Thalib. Dia diberi informasi Abu Thalib sudah sakratul maut, menjelang dia meninggal. Fawajada indahu Aba Jahal wa Abdullah ibn Abi Umayyah ibn al-Mughirah. Ketika Nabi mendatangi pamannya Abu Thalib menjelang meninggal, di situ sudah ada dua tokoh Arab Quraisy, bahkan menjadi tokoh utamanya. Yang pertama itu Abu Jahal, sudah ada Abu Jahal di situ. Ya, ingat Abu Jahal itu bukan nama aslinya ya, Abu Jahal, dan begitu pula Abdullah bin Abi Umayyah bin al-Mughirah. Ada dua orang di situ yang menemani Abu Thalib. Ya, dan dua orang ini sebenarnya sama-sama dari kaum musyrik. Abu Jahal dan siapa? Abdullah bin Abi Umayyah. Dua-duanya itu musyrik. Bahkan tokoh besarnya kaum musyrikin di kota Makkah. Faqala Rasulullah SAW, ya'am. Pada saat itu kemudian Nabi SAW mengatakan kepada pamannya, wahai pamanku, ya'am, qul la ilaha illallah kalimatan asyhadu laka biha indallah. Wahai paman, katakan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Kalimatan, satu kalimat saja, satu kali saja kamu ucapkan itu. Ya, kalau kamu mengucapkan satu kali la ilaha illallah, asyhadu laka biha indallah, saya akan bersaksi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tentu saya akan bersaksi bahwa paman saya ini sudah muslim, pernah mengucapkan syahadat. Cukup satu kali saja. Inilah kita kenal, kita faham bersama bahwa kata la ilaha illallah itu sebagai kalimat tauhid, itu ada harga. Ungkapannya begitu pendek, begitu ringan, tapi kemudian nilainya begitu berat. Kenapa? Karena bisa merubah posisi seseorang dari penghuni neraka menjadi penghuni surga kekal selama-lamanya. Hanya dengan satu kata saja, satu kalimat saja, la ilaha illallah, cukup itu saja.
Ya, saya sepertinya pernah menjelaskan beberapa waktu yang lalu. Nabi mengatakan bahwa al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu lebih dari 70 tingkatannya. A'laha qaulu la ilaha illallah. Iman, posisi iman tertinggi itu ketika kita mengucapkan la ilaha illallah. Ya, ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, sekalipun bagaimanapun dosanya seseorang, katakanlah orang musyrik ya, tiba-tiba kemudian dia mengucapkan la ilaha illallah, maka seluruh dosa-dosanya itu diampuni oleh Allah. Seluruh dosanya diampuni oleh Allah. Ya tentu nanti kemudian dia melakukan dosa lagi setelah dia masuk Islam. Itulah yang disebut dengan al-muslimul asi, orang muslim yang melakukan dosa. Posisinya nanti di akhirat lain lagi kan? Ya. Nah, itu. Jadi la ilaha illallah betul-betul menjadi kunci itu. Bahkan dalam satu riwayat yang ini riwayat hadis sahih ya, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, tentu dengan syarat. Syaratnya tidak pernah kita mengotori kalimat la ilaha illallah itu, kata Nabi, dakhalal jannah, pasti masuk surga itu. Pasti masuk surga. Ya. Cuma bagaimana masuknya surga? Ya dalam pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah, ya bisa jadi ada orang yang masuk surga tanpa proses neraka. Dia langsung masuk ke surga, tidak melewati neraka. Ya, kalau paham Ahlussunnah. Karena ada juga orang yang masuk surga nanti ya prosesnya neraka dulu. Tapi kemudian ujung-ujungnya dia juga masuk surga, sekalipun dia pernah mengucapkan la ilaha illallah. Ya, ini dikatakan tadi, coba satu kali saja paman ucapkan la ilaha illallah, seakan bersaksi nanti di hadapan Allah. Faqala Abu Jahal wa Abdullah ibnu Abi Umayyah ibnul Mughirah, maka dua sahabatnya yang menemani itu Abu Jahal dan Ibnul Mughirah mengatakan, ya Aba Talib, wahai Abu Talib, atargabu an millati Abdul Muttalib, apakah kamu sudah benci agamanya Abdul Muttalib? Artinya dia mengingatkan, nenek moyang kita termasuk bapak kamu Abdul Muttalib, agama yang dianut itu adalah agama politeis, yang menyembah berhala, punya berhala. Ya, bukan langsung menyembah kepada Allah. Kan sebenarnya para politeis itu penyembah berhala itu bukan berarti tidak percaya akan adanya Allah, tidak. Makanya dia disebut sebagai musyrik. Dia percaya kepada Allah, tetapi kepercayaannya kepada Allah, cara menyembahnya Allah itu dengan perantaranya dengan makhluk. Inilah yang keliru ya, inilah yang keliru. Ya, dan orang Arab khususnya penduduk Mekah dan Arab sekitarnya, ya pada umumnya itu adalah politeis, palingnya adalah penyembah banyak Tuhan. Ya, apalagi kita mengenal di kota Mekah, khususnya di Masjid Haram itu, di Ka'bah itu dikelilingi ratusan berhala. Dan di dalam Al-Quran ada 3 berhala yang paling besar. Ya, yang disebut dengan Ats-Tsalitsah Al-Kubra, 3 berhala besar itu. Al-Lata, Al-Manata, Al-Uzza. Sehingga orang-orang pada saat itu terkadang ada namanya siapa? Bukan Abdullah, tapi Abdul Manat, Abdul Uzza. Setelah masuk Islam diubah semua namanya. Padahal dirubah namanya menjadi Abdullah, bukan lagi menjadi Abdul Manat, Abdul Uzza atau Abdul Lat. Abdul Lata ya. Ya. Jadi dia diperingatkan, atargabu amillati Abdul Muttalib, ya Abu Talib, ingat agama kita semula. Apakah kamu tidak senang lagi, sudah benci agama nenek moyang kita, agamanya Abdul Muttalib, bapak kamu? Ya. Falam yazal Rasulullah SAW ya'riduha alaihi. Ketika itu Nabi tidak pernah berhenti mencoba menyampaikan supaya pamannya mengucapkan la ilaha illallah, tidak pernah berhenti, selalu paman ucapkan 1 kali saja. 1 kali saja. Artinya apa hadirin jamaah yang saya muliakan, bahwa ketika diminta untuk mengucapkan itu artinya posisi Abu Talib itu belum dalam posisi gargar. Ya,
Belum. Tetapi sudah ada tanda-tanda kematiannya. Sudah ada tanda-tandanya, tapi masih memungkinkan hidup ya. Masih ada kemungkinan. Karena dalam Al-Quran juga disebutkan ketika orang sudah pasti meninggal, kemudian rohnya sudah ada di gargar, makanya namanya gargar, itu sudah tidak ada lagi. Karena kalau itu diterima, maka Fir'aun pun itu masuk surga. Karena kan Fir'aun ketika dia ketika seperti yang disebutkan ya, ketika dia sudah ditenggelamkan oleh Allah, kemudian dia mengatakan amantu bi rabbi Musa wa Harun. Kalau begitu sekarang ini saya beriman deh kepada Tuhannya Musa dan Harun. Tobatnya tidak diterima, ucapannya itu tidak diterima, kalimat tauhidnya tidak diterima. Kenapa? Itu sudah al-gharqad. Berbeda dengan posisi Abu Talib pada saat itu, masih memungkinkan. Itulah biasa kalau kita menghadiri orang yang menjelang meninggal, kita selalu ingatkan itu untuk menyampaikan kata la ilaha illallah. Cuma kan terkadang ada kesalahan yang biasa kita lakukan, selalu kita paksa. Dia sudah ucapkan, diam lagi, disuruh lagi ngomong. Nah perlu, cukup satu kali saja. Kalau kita sudah dengar dia bersyahadat, dia mengucapkan la ilaha illallah, selesai. Tidak usah diulangi lagi. Ya, karena siapa tahu diulangi lain lagi yang diucapkan. Ya, kecuali kemudian belum kita mendengarkan, belum kita ada isyarat untuk melakukan itu supaya diingatkan. Ya, jadi Nabi begitu, terus menerus dia dorong kepada pamannya untuk mengucapkan itu. Wa yu'idu lahu tilkal maqal hatta qala Abu Talib bin akhir ma kallamahum. Itu selalu diminta terus supaya pamannya itu ya mengucapkan makalah itu, ucapkan. Nanti Rasulullah SAW berhenti hatta qala Abu Talib bin akhir ma kallamahum. Ketika dia kemudian mengucapkan begini, ya, huwa ala millati Abdul Muttalib. Huwa ala millati Abdul Muttalib. Mestinya dia mengatakan ana ala millati abi atau Abdul Muttalib. Tadi dia mengatakan huwa ala millati Abdul Muttalib. Artinya apa kalau kita mau terjemahkan secara letterlight ya? Artinya dia masih berada tetap di agamanya Abdul Muttalib. Secara letterlight, tapi begitulah cara orang Arab, terutama sastrawan Arab itu berbicara. Dia mengucapkan kata huwa supaya tidak menyinggung pendengar yang lain. Yang dimaksud itu adalah dirinya. Saya masih tetap bertahan. Kalau dia mengatakan saya masih tetap bertahan pada agama saya, bisa menyinggung Nabi. Ini terlalu kasar. Tapi kalau dia mengatakan dia masih tetap bertahan pada agamanya Abdul Muttalib, Nabi sudah faham. Oh kalau begitu dia tidak mengucapkan kata la ilaha illallah. Ya, dia masih bertahan itu. Dia mengatakan huwa ala millati Abdul Muttalib. Wa aba ayyakul, dan sama sekali dia tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Tidak mau sampai akhir hayatnya. Ya, sampai akhir hayatnya. Artinya apa di jamaah? Kalau seperti ini posisi Abu Talib itu memang tidak ada. Dia tidak memiliki posisi di surga. Dia pasti menjadi penghuni neraka. Karena dia menjadi orang musyrik selamanya. Ya. Faqala Rasulullah SAW, ketika Nabi mendengar pernyataan pamannya itu, dia tidak mengucapkan la ilaha illallah. Ya, la ilaha illallah. Apa kata Nabi? Ama wallah, demi Allah, la astaghfiranna laka ma lam unha anka. Demi Allah, saya akan senantiasa memohon pengampunan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kamu, untuk paman saya, selama saya tidak ada larangan. Kenapa? Karena begitu cintanya kepada pamannya. Itu cintanya. Oh, nah, saya selalu berdoa. Itulah nilai dari la ilaha illallah itu. Ya, artinya apa? Selama orang mengucapkan la ilaha illallah itu dia muslim. Dia muslim, Pak. Kalau orang sudah mengucapkan la ilaha illallah.
Saya mempertegas itu. Kenapa? Karena di antara kita ada justru yang mengkafirkan orang yang mengucapkan la ilaha illallah, menganggap kafir saudaranya yang sudah muslim. Hanya karena perbedaan pandangan, perbedaan faham, menuduh saudaranya yang sudah bersyahadat, yang sudah mengucapkan kalimat tauhid dengan kafir. Ya, padahal itu jelas Rasulullah mengancam orang seperti itu. Siapa yang menganggap kafir saudaranya muslim yang sudah bersyahadat, maka sebenarnya dia itulah yang kafir. Maka hati-hati kita ya, mengkafirkan orang yang sudah muslim. Ya, sering kita dengarkan ya, kalau dulu orang berusaha mengislamkan orang kafir, kalau hari ini berusaha mengkafirkan orang yang sudah muslim. Tentu ini sangat keliru. Ya, kalau perbedaan usul furu'iyat itu biasa itu. Orang berbeda, itu lumrah. Ya, itu lumrah. Kenapa kita bisa berbeda? Karena sumber hukum kita memang sangat memungkinkan kita berbeda. Sangat memungkinkan, terutama ayat-ayat Al-Qur'an itu sangat memungkinkan kita berbeda. Ya. Jamaah maghrib yang saya mengatakan, ini yang dikatakan Nabi, saya akan selalu berdoa meminta istighfar kepada Allah selama saya tidak dilarang. Fa anzalallahu azza wa jalla, inilah turunlah ayat. Ya, Allah kemudian menurunkan ayat. Inilah disebut dengan asbabun nuzul al-ayat, asbabun nuzulil ayat. Inilah latar belakang turunnya ayat ini, yaitu ayat yang terdapat dalam surah Taubah ayat 111 yang saya bacakan pada pengantar tadi. Allah mengatakan, maka dalil nabi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin. Maka dalil nabi, tidak sepantasnya bagi seorang nabi. Yang dimaksud nabi ini adalah Rasulullah. Tidak sepantasnya Muhammad kamu. Ya. Walladzina amanu, begitu pula tidak sepantasnya orang-orang yang beriman, kita semua. Ayastaghfiru lil musyrikin, memohonkan ampun istighfar kepada orang-orang musyrik. Ya, kalau saya baca baca ayat ini, itu artinya apa? Kalau orang musyrik tidak boleh, tapi kalau sesama muslim tentu boleh. Makanya kita selalu justru menjadi wajib kan? Kalau khutbah Jumat itu kita selalu mendoakan sesama muslim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Tentu orang yang meninggal yang beriman dan orang yang masih hidup yang beriman dan yang sudah meninggal, itu dibolehkan itu. Ya. Tapi ternyata untuk orang musyrik, orang kafir itu tidak dibenarkan. Ini ayat yang disebutkan tadi dalam surah Taubah ya. Tidak sepantasnya bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memohonkan, memintakan pengampunan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang musyrik. Walau kanu uli qurba min ba'di an tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Kepada siapa? Sekalipun itu kepada keluarga dekatnya. Antara Nabi dengan Abdul Muttalib itu paman, orang yang sangat dekat. Sekalipun pamanmu, itu tidak boleh itu. Kalau kamu tahu pamanmu itu adalah orang apa? Orang musyrik. Setelah min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim, setelah sudah sangat jelas bahwa keluarga dekatmu itu adalah penghuni neraka jahanam. Ya, penghuni neraka jahanam. Kemudian wa anzalallahu ta'ala fi Abi Talib. Samping itu Allah juga menurunkan ayat terkait dengan Abu Talib. Kalau itu tadi sepertinya secara umum ya, sekalipun ya separuh diantaranya khusus, separuh juga umum. Tapi kalau ini ya, inilah sifatnya khusus yang diturunkan memang khusus terkait dengan Abu Talib. Faqala li Rasulillah SAW. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Rasulullah terkait dengan Abu Talib ini. Ya, karena Nabi sepertinya ingin bagaimana pamannya ini diberi hidayah. Ya, Nabi mengatakan, Allah mengatakan dalam Al-Quran surah Al-Qasas ayat 56, innaka la tahdi man ahbabta
Muhammad, sesungguhnya kamu itu tidak akan mampu memberi hidayat, petunjuk kepada orang yang paling kamu cintai. Walakin Allah yahdi may yasha. Akan tetapi Allah itu bisa memberi hidayah, bisa memberi petunjuk kepada siapapun yang dikehendaki. Ya, wa huwa alamu bil muhtadin, dan Allah itu sangat mengetahui orang-orang yang diberi hidayah. Ya, ini hadis dan ayat yang terkait dengan persoalan yang kita bahas tadi. Hadirin jamaah maghrib, pendengar radio Al-Markas yang saya muliakan, saya ingin sedikit membacakan penjelasan dari Al-Imam An-Nawawi ketika Ibnul Musayyab mengatakan lamma hadarat Abu Talib binil wafah, ketika Abu Talib menjelang meninggal. Maksudnya apa? Fal muradu qarubat wafatuhu wa hadarat dalailuha. Maksudnya apa? Bahwa Abu Talib itu sudah menjelang meninggal. Bahkan hadarat dalailuha, sudah banyak sekali tanda-tandanya bahwa dia akan meninggal. Dia akan meninggal, sudah ada tanda-tanda. Wa dzalika qabla al-mu'ayyana wan naza'. Tentu ini dilakukan sebelum terjadi apa yang disebut dengan an-naza' al-mu'ayyana. Nasa itu memang sudah roh sudah ada di sini, nyawanya sudah di sini, sudah ada di tenggorokan. Itu disebut dengan mu'ayyan dan naza. Kalau sudah seperti itu tidak ada lagi jalan, tidak ada taubat yang diterima, tidak ada doa lagi yang diterima kalau seperti itu. Ya, walau kana fi halil mu'ayyana wan naza' lama nafa'ul iman. Sekiranya rohnya itu atau nyawanya itu sudah ada di tenggorokan, lama nafa'ul iman, maka tentu iman itu tidak ada manfaatnya. Artinya Nabi ketika mengajak pamannya untuk beriman kepada Allah, mengucapkan la ilaha illallah sekalipun satu kali saja, itu artinya apa? Memang masih memungkinkan pamannya itu beriman. Masih memungkinkan. Kenapa? Karena belum sampai pada tataran an-naza' al-mu'ayyana atau al-ghargharah. Ini yang biasa kita dengarkan bersama. Ya, kalau sudah di tahap itu sudah tidak memungkinkan lagi. Ya, walikaulillah ta'ala, seperti firman Allah Subhanahu wa taala yang biasa kita baca dalam surah An-Nisa, ya. Surah An-Nisa itu Allah mengatakan wala satauba lil ladzina ya'maluna sayyi'at. Taubat itu tidak akan ada namanya taubat. Taubat itu tidak akan pernah diterima lilladzina ya'maluna sayyi'at, bagi mereka yang telah melakukan kesalahan, melakukan dosa. Hatta idza hadara ahadul maut qala inni tubtul an. Ketika sampai kematian sudah menjemput dia, kemudian dia mengatakan, sekarang ini saya sudah taubat ini. Artinya apa? Kalau kita memang mau tobat, ya tobatlah pada saat kita masih sehat-sehat. Ya, jangan sampai nanti menjelang meninggal baru sudahlah ya Allah saya bertobat dari semua dosa-dosa saya. Enggak, terlambat sekali itu. Sangat terlambat. Sangat memungkinkan untuk tobat kita diterima kalau malam yugargir. Ya, atau masih an-naza' al-mu'ayyana. Itu masih memungkinkan. Tapi siapa yang bisa memastikan bahwa pada saat-saat seperti itu kita masih sadar? Ya, kita masih mengingat dan diberi hidayah untuk bertobat kepada Allah. Ya, siapa yang bisa menjamin itu? Kan tidak ada yang bisa menjamin. Oleh karena itu ya tentu bertobat kepada Allah itu harusnya disampaikan, diucapkan sebelum proses-proses akhir kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu ayat yang menjelaskan tobat tidak diterima lagi seperti itu. Ya, wa yadullu ala annahu qabla al-mu'ayyana muhawaratuhu lin-nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma'a kuffari Quraisy. Itu artinya apa? Bahwa dialog Nabi dengan pamannya Abu Talib itu terjadi sebelum proses itu tadi. Sebelum proses mu'ayyana, sebelum proses an-naza' atau al-ghargharah. Karena tidak mungkin Rasulullah melakukan itu kalau memang Nabi ini sudah tidak bisa lagi. Karena tentu Nabi lebih faham itu daripada kita semua.
Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika dikatakan dalam hadis ini qala Abu Talib akhiru ma kallamahum bihi wa huwa ala millati Abdul Muttalib. Abu Talib kan mengatakan di akhir perkataannya huwa ala millati Abdul Muttalib. Dia masih tetap bertahan pada agamanya Abdul Muttalib. Maksudnya apa? Fahadza min ahsanil adab wa tasarrufat. Ini sebenarnya adab istiadat yang terbaik ketika orang bicara. Dan biasanya memang seperti ini dimiliki oleh para sastrawan ya, para seniman, khususnya para ahli prosa atau para penyair, karena pada umumnya orang Arab itu kan ahli di bidang itu. Termasuk Abu Talib. Cara bicaranya itu halus sekali. Seperti yang saya sebutkan tadi, dia tidak mengatakan saya tidak mau ikut. Beda kita dengan orang Indonesia ya. Orang Indonesia itu ya polos saja. Kalau dia tidak mau, dia mengatakan saya tidak mau. Ya. Tentu bukan ini, maaf ya. Ini kalau kita mau mengikuti cara Rasulullah SAW, bagaimana Nabi umpamanya menolak, penolakannya itu halus sekali. Bagaimana Nabi memberi nasihatnya sangat halus. Bahkan Nabi tidak pernah menegur seseorang sahabat itu, menegur di tengah banyak orang. Kalau dia menegurnya, ya nanti ketika sendirian, face to face, berdua, baru kemudian dia tegur itu. Maaf, kamu tadi salah ya. Tadi ketika banyak orang kamu melakukan ini, jangan begitu lagi. Kalau kita apa yang terjadi? Yang kita lihat di tengah masyarakat kita, wah, biar banyak orang juga kita hantam orang, kita caci maki orang. Tentu ini bukan bukan hal yang baik dalam memberikan nasihat. Ya. Wa huwa anna man haka qaula ghairi al-qabi'ata bihi bidamil ghibah. Ini penjelasan dari segi bahasanya. Kemudian wa fihi jawazul halaf min ghairi istihlaf wa kana al-halaf huna li tawkid al-azam ala al-istighfar wa tatiban li nafsi Abi Talib. Ini dikatakan bahwa dari hadis ini juga ini bisa difahami bahwa sumpah itu sebenarnya tidak selamanya seperti yang kita fahami. Ya, apalagi kalau ucapan dari Abu Talib di sini tadi, dia mengatakan apa ya? Oh Nabi SAW, la astaghfiranna laka malam unha anhu. Ya, saya akan memohonkan ampun selama saya tidak selama saya tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kemudian memperkuat itu. Jawazul halaf min ghairi istihlaf wa kana al-half huna li taukidil azam al-istighfar. Ini untuk memperkuat istighfar wa tatiban li nafsi Abi Talib, dan tentu juga untuk bagaimana dia Rasulullah SAW tatib li nafsi Abi Talib. Dia mencoba supaya ini lebih jernih jiwa dari Abu Talib, pamannya sendiri. Ya, wa kanat wafatu Abu Talib di Makkah qabla al-hijrah biqalil. Abu Talib itu meninggal di kota Mekah sebelum hijrah, tidak lama sebelum hijrah. Bahkan ada yang mengatakan seperti riwayat Ibnu Faris, mata Abu Talib bin wali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 40 sanah wa 18 wa 11 yauman. Ini disebutkan ringkas digit sekali ya. Ini pendapat Ibnu Faris. Abu Talib itu meninggal ketika Rasulullah berumur 49 tahun 8 bulan dan 21 hari. Ya hampir berapa ya? Hampir 50 tahun. Artinya memang sekitar 3 tahun sesudah Abu Talib baru kemudian Nabi hijrah. Karena kita tahu Rasulullah SAW itu tinggal di kota Mekah sesudah beliau diutus menjadi Nabi dan Rasul selama 13 tahun. Ya kurang lebih 13 tahun. Kalau ada lebihnya tidak banyak ya. Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul ketika berusia 40 tahun. Ini Nabi berusia 49 tahun lebih. 49 tahun 8 bulan dan 21 hari. Katakanlah hampir 50 tahun. Ya, wa tufiyat Khadijah
Ummul Mukminin radhiyallahu anha ba'da mauti Abi Thalib bi thalathati ayyam. Sementara istri Nabi Khadijah itu meninggal 3 hari setelah meninggalnya Abu Thalib. Dan kita tahu dalam sejarah 2 orang ini adalah perisai utama Rasulullah, yaitu pamannya Abu Thalib dan Khadijah. Khadijah itu sekalipun dia seorang wanita, tapi dia adalah wanita terpandang. Ya, dari posisi nasab dia memiliki nasab tertinggi. Ya, nasab tertinggi, maka dia terhormat. Dari segi kekayaan, wanita ini adalah konglomeratnya kota Makkah. Ya, maka kemudian sekalipun dia wanita, tapi dia wanita yang sangat terhormat, yang ditakuti bahkan oleh laki-laki sekalipun. Ya, maka dengan meninggalnya 2 orang ini, Abu Thalib dan Khadijah, membuat posisi Rasulullah itu sangat luar biasa sedihnya. Maka pada tahun itulah disebut sebagai Amul Khuzan, tahun di mana Rasulullah SAW memiliki kesedihan yang luar biasa. Dan pada saat itulah kemudian Rasulullah diundang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan Al-Isra wal Mi'raj. Ya, pada saat itu, ya, Nabi kemudian menerima perintah salat 5 waktu. Artinya apa? Umat Islam itu hanya salat di Mekah itu hanya 3 tahun saja. Baru kemudian Rasulullah hijrah ke kota Madinah. Yang terakhir, ya, wa ma qauluhu azza wa jal, ketika Allah berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wa huwa alamu bil muhtadin. Maknanya apa? Faqad ajma'al mufassirun al annaha nazalat fi Abi Thalib, bahwa ayat ini memang itu turun, ya, ayat ini turun terkait dengan Abu Thalib. Wa kadza nuqila ijma'ahum ala hadza az-Zajjaj wa khairu. Hal ini sebenarnya itu disepakati oleh banyak ulama, di antaranya itu adalah Az-Zajjaj dan beberapa ulama yang lain. Ay wa hiya amatun, ini pandangan secara umum, innahu la yahdi wa la yadil illa Allah Subhanahu wa taala, bahwa yang memberikan orang hidayah, yang memberikan orang petunjuk, dan yang bisa membuat seorang itu menjadi dhalalah itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah, itu hak prerogatif Allah. Manusia itu tentu hanya berusaha, tapi apakah dia diberi hidayah atau sebaliknya, itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini, pada pengajian ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.